Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfari Beldik. Di video sebelumnya kita sudah belajar apa itu networking model. Pada video kali ini kita akan belajar apa itu IP address dan subnetting. Pembahasannya yang akan dibahas adalah IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless addressing, kasus subnet, konsep blok subnet, IPv4 delivery type, dan switch dan router. IP address dan subnetting. Ketika sebuah perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address dibagi menjadi dua, yaitu IPv4 32 bit dan IPv6 128 bit. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak, sehingga beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting juga membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP, IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Kemudian kita akan mengetahui apa itu IP private dan IP public. IP public adalah alamat IP yang digunakan di internet dan diakses dari mana saja selama perangkat terhubung ke internet. Ketika kalian membuka website, sama saja seperti membuka IP private. Contohnya itu kayak ada Facebook, Google, YouTube. Terus yang kedua ada IP private. IP private biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Bagian ini juga penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi. Range IP Private versi 4. Kelas A 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kelas B 172.16.0.0 sampai 172.31.25.255.255. Kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Dan jikalau melebihi range tersebut, maka bukan lagi IP private. Kemudian ada classful dan classless addressing. Classful addressing adalah metode pengalamatan IP lama yang membagi IP address berdasarkan kelas A, B, C, D, E. Kalau classless addressing adalah metode pengalamatan IP modern yang tidak lagi terikat oleh kelas A, B, C. Metode ini menggunakan prefix seri CR. IP address biasa digunakan dalam dua versi, yaitu V4 dan IP6. Pada IPv4 ada dua jenis, yaitu IP public dan IP private. Dua jenis itu dikasihkan sebagai kelas. Ini ada contohnya nih. Untuk kelas A ini range-nya itu dari 0 sampai 127. Kalau kelas B dari 128 ke 191. Kelas C itu 192 sampai 223. Untuk kelas D dan E ini nggak bisa digunakan soalnya buat uji coba doang. Terus di sini ada subnet mask dan ciri CR, CIDR. Dua-dua ini mirip sebenarnya. Kalau ciri CR ini bisa juga disebut prefix. Kemudian kalau mau lebih spesifik lagi itu ada IP private yang sebelah kanan. Kalau IP private itu ada tiga kelas, ada ABC. Range itu buat kelas A ada 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kalau kelas B range-nya dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Kalau kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Kemudian ini ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting kita akan mencari prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range.
Prefix dan subnet mask adalah menentukan jumlah IP yang digunakan. IP network tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk mengirimkan informasi ke semua host yang ada di LAN. Range IP berapa yang bisa digunakan. Ini ada contohnya, contoh kasusnya, di suatu ruangan ada 100 PC, maka buatkan skema subnettingnya. Pertama kita akan cari prefixnya dulu. Untuk mencari prefix itu dari perpangkatan 2, jadi kita akan cari 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih dari mendekati 100. Sini ada 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 128. Dan prefixnya ini rumusnya 32 dikurang 7. 30 dapat dari mana? Dapat dari jumlah bit di IPv4. IPv4 kan punya 32 bit. Terus 7 dapat dari mana? 7 dapat dari perpangkatannya tadi. Terus 32 dikurang 7 25. Jadi prefixnya /25. Kalau total IP itu rumusnya 2 ditutup kurung 32 kurang 25. 32 dapat yang tadi 22 bit. Kalau 25 nya dapat dari prefixnya. Sama dengan berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 128. Kemudian ada subnet mask. Subnet mask rumusnya 256 dikurang 18. 256 dapat dari total jumlah IP. Total jumlah IP kan ada 256. Terus dikurang 128. 128 ini total IP-nya. Sama dengan 128. Jadi IP subnet mask-nya 255.255.255.128. Kemudian kita akan bikin kelasnya. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Sini pakai contoh kelas C. Tulis dulu IP-nya 192.168.1.x/25. Kita akan cari yang X-nya ini. Kemudian IP network. IP network itu ininya depannya itu udah pasti 0. Kemudian ditambah 128 dari total IP. Terus kemudian ditambah lagi 128 dari ini. Jadi 256. Kalau IP broadcast itu tinggal dikurangin aja dari ini, dikurangin 1, ini juga dikurangin 1, jadi 127 25 sama 256 dikurang 1 jadi 255. Terus kita pilih mau pakai yang mana, mau pakai yang pertama, yang kedua. Ini pakainya yang pertama. Jadi IP networknya 192.168.1.0. Kalau IP broadcastnya 192.168.1.127. Dan IP, karena IP network dan IP broadcast tidak bisa digunakan, maka range-nya adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Kemudian kita akan masuk ke konsep blok subnet. Blok subnet adalah jarak kenaikan antar network dalam satu hasil subnetting. Kenapa disebut blok? Karena IP dibagi dalam blok-blok tertentu. Blok ini menentukan lonjakan network berikutnya, range IP dalam satu subnet, letak broadcast address. Semakin besar prefix, maka bloknya akan semakin kecil dan hostnya semakin sedikit. Jika prefixnya kecil, maka bloknya akan semakin besar dan hostnya semakin banyak. Kemudian kita akan masuk ke IPv4 delivery type. Yang pertama ada unicast atau 1 ke 1. Ini adalah jenis pengiriman yang paling umum. Data dikirim dari satu perangkat pengirim langsung ke satu perangkat tujuan yang spesifik. Yang kedua ada multicast, satu ke grup. Data dikirim dari satu perangkat ke sekelompok perangkat tertentu yang telah bergabung dalam grup. Dalam grup multicast tersebut, perangkat lain yang tidak terdaftar tidak akan menerima datanya. Terus yang terakhir ada broadcast, satu ke semua. Data dikirim dari satu perangkat ke seluruh perangkat yang ada dalam satu jaringan subnet yang sama. Ini ada contohnya.
Yang pertama ini ada unicast. Dia ngirim dari sini ke sini, jadi cuma ada satu doang kirimnya. Terus yang kedua ini ada multicast. Dikirim ke grup yang udah masuk grupnya. Jadi kirim cuma ke 2 orang doang yang masuk grupnya. Terus ke broadcast dia ngirim ke satu langsung masuk ke semuanya. Kemudian yang terakhir ada konsep router dan switch. Switch adalah perangkat jaringan yang bekerja pada data link layer kedua pada OSI. Switch juga berfungsi sebagai penghubung perangkat jaringan suatu jaringan lokal. Cara kerja switch. Switch membaca MAC address ketika sebuah perangkat mengirim data. Switch membaca MAC address tujuan. Switch melihat MAC address table. Switch meneruskan frame hanya ke port yang sesuai. Kemudian fungsi switch adalah ada yang pertama menghubungkan PC ke dalam suatu jaringan, mengurangi collision, membuat komunikasi lebih efisien, mendukung VLAN pada switch manageable. Kemudian router. Router adalah perangkat jaringan yang bekerja pada network layer ketiga pada OSI. Fungsinya juga sebagai menghubungkan jaringan komputer yang berbeda. Router bekerja menggunakan IP address. Cara kerja router. Router membaca IP address tujuan. Router melihat routing table. Router menentukan jalur terbaik. Router meneruskan paket ke jaringan tujuan. Fungsi router. Yang pertama ada menghubungkan LAN ke LAN. Terus ada menghubungkan LAN ke internet, melakukan routing, menjalankan NAT, dan membatasi broadcast domain. Perbedaan antara switch dan router. Kalau switch dia bekerja di layer kedua menggunakan MAC address, menghubungkan perangkat dalam satu jenis, tidak bisa menghubungkan network yang berbeda. Kalau router bekerja di layer ketiga menggunakan IP address, menghubungkan jaringan yang berbeda, bisa terhubung ke internet. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.